Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak Pramuka, penegak dan pandega Sukuartir Cabang Kudus. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Selamat datang di podcast Kajian Manis. Oh iya Kak Mundur, perkenalkan nama saya Nurhalisa dari Dewan Kerja Cabang Kudus. Silakan untuk Kak Mundur perkenalkan. Oh iya, selamat malam teman-teman yang ada di Dewan Kerja Ranting ya. Spesial kajian manis kali ini kita akan berbagi sharing-sharing ya Kak Isa ya. Kali ini ada tema yaitu yang sangat menarik karena kita di Dewan Kerja ya, kita akan mengupas ya apa itu Dewan Kerja seperti itu Kak Isa. Oh iya, katanya itu ada jargon dari Dewan Kerja Cabang Kudus nih Kak. Oh iya. Saya masih belum lancar nih. Coba kita mulai Kak. Sama-sama ya. Jargon Dewan Kerja Cabang Kudus. Cakti, ting. Gimana nih Kak Isa? Coba. Caktinya 3 kali. Cakti, ting. Nah, gitu loh. Yuk sama-sama boleh teman-teman yang ada di DKR supaya kenal jargon kita ya. Gak usah DKC Kudus, Cakti, ting. Nah, yuk kita mulai 1, 2, 3. DKC Kudus. Cakti, ting. Oke Kak. Oh, Kak Ica, di spesial kajian manis itu kita juga ada jargonnya loh. Oh iya, apa ini Kak? Wah, ini belum tahu ya. Saya ini kurang hafal nih Kak. Yang kajian manis tuh jargonnya. Kalau kajian manis itu menarik. Nanti kalau kajian manis selalu ada yang manis. Ya. Gak yang sponsor itu ya Kak. Oke. Tentunya beda. Coba dikirimin Kak Ica. Oke. Kajian manis Selalu ada yang manis. Nah, silakan Kak Ica. Yuk kita kupas tentang tema kali ini. Oke, untuk tema kali ini ada apa sih di Dewan Kerja itu? Oke, di sini akan disampaikan materi dari Kak Mundur selaku bidang apa nih Kak di Dewan Oh, Kerja? saya. Ya. Kemarin sudah dikenalkan ya ketika teman-teman sudah di DKR itu rapor DKR kita sudah dikenalkan semua kalau saya didapat amanah di ketua bidang pembinaan dan pengembangan ya. Jadi ini termasuk juga programnya dari pembinaan dan pengembangan seperti itu. Makanya saya semangat. Oke Kak, di sini bisa dijelaskan Kak apa sih Dewan Kerja ini? Oh seperti itu. Ya bagi teman-teman yang ada di Dewan Kerja ya, kita selaku Dewan Kerja harus bisa memahami ini karena ini adalah amanah yang harus kita tanggung jawab, yang harus kita jalankan seperti itu. Berdasarkan dari mana sih Kak? Dari SK 005 itu 2017 itu ada Kak. Nah untuk Dewan Kerja teman-teman yang ada di DKR ya, sebelum ke Dewan Kerja ya, sesuai dengan SK 176 Polmek Bintejen itu Kak, itu dijelaskan bahwasanya kita itu di dalam Pramuka Penegak Pandega itu ada 3 wadah pembinaan. Apa Kak itu? Belum tahu? Iya. Harus kita tahu semuanya karena ini Kan penting banget. pasti bingung ya Kak, dari Nah. Dewan Kerja Ranting itu pasti bingung apa sih wadah pembinaan, 3 wadah pembinaan. Nah, perlu teman-teman karena kita di Pramuka Penegak Pandega itu 3 wadah pembinaan sesuai SK 176 itu Kak. Itu yang pertama ada di gugus depan. Oke, yang pertama gugus depan ya. Betul, yang teman-teman kita itu ada di Ambalan maupun di Racana. Kalau di tingkat Pandega itu di gugus depan itu wadah pembinaan kita. Yang kedua itu wadah pembinaan di mana lagi Kak? Ada, yaitu di Dewan Kerja. Seperti yang akan kita bahas ini loh, tema itu Dewan Kerja. Itu juga wadah pembinaan. Kemudian yang ketiga ada di mana? Di Satuan Karya Pramuka. Atau di Saka ya. Ya betul. Jadi itu 3 teman-teman ya, teman-teman pemirsa yang ada di kajian manis itu 3 wadah pembinaan. Lah 3 wadah pembinaan tadi ada salah satunya tadi ada di Dewan Kerja. Kerja itu. Seperti itu. Dewan Kerja itu apa sih? Seperti itu ya. Dewan Kerja itu adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir yang beranggotakan Pramuka Penegak Pandega, Putri dan Putra sebagai bagian interga.
integral ya dari kuartir yang berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir. Jadi kita di bagian integralnya kuartir. Jadi kita di dalam kuartir tersebut. Nah, perlunya kalian tahu ya, kita ya sebagai badan kelengkapan ini kita diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola pembinaan dan kegiatan pramuka penegak pandega sesuai dengan prinsip pramuka penegak pandega, yaitu dari, oleh, dan untuk pramuka penegak pandega yang pengelolaannya bersifat kolektif. Gini Kak, maksud dan tujuan dari pembentukan Dewan Kerja itu tuh apa sih Kak? Oh iya, kenapa kok adanya Dewan Kerja itu ngapain sih? Ngapain ya, yang mungkin ini teman-teman yang menyaksikan kan DKR ya, Dewan Kerja nanti ngapain harus ada DKR ya, padahal kuartir juga bisa melaksanakannya seperti itu ya. Lah inilah ya, ini maksud dan tujuannya ini untuk apa sih? Untuk memberi kesempatan kepada para pramuka penegak pandega untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang organisasi serta mengembangkan bakat dan kepemimpinan. Ini untuk memberi kesempatan. Karena apa? Karena kita di pramuka penegak pandega, kalau kita nggak dilatih wadah pembinaan di kuartir, nanti itu ketika kita suatu saat nanti menjadi pengganti kuartir, ya karena kuartir nggak selamanya terus, pasti ada penerus, dan termasuk kita ini adalah penerus yang ada di kuartir seperti itu. Harus mengetahui itu. Dan ini ya dalam rangka pengembangan pribadi dan pengabdiannya kepada gerakan pramuka, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini yang paling penting, yaitu untuk mengembangkan pribadi. Kita di sini di Dewan Kerja ini untuk mengembangkan pribadi, ya, yang dulunya mungkin nggak di Dewan Kerja, nggak tahu alur birokrasi seperti apa, itu nggak tahu kayak kita. Akan tapi teman-teman kita ketika berproses di Dewan Kerja berdinamika, mereka itu bisa mengerti alur birokrasi, mereka mempunyai ilmu-ilmu baru, ya kan? Kemudian habis itu luar biasanya apa? Di sini kita adalah pengabdian untuk gerakan pramuka, juga untuk bangsa dan negara. Luar biasanya pengabdian itu. Ini caranya agar Dewan Kerja biar pada semangat nih Kak. Tipsnya gini, tips kita untuk biar tetap semangat di Dewan Kerja terus, ya ikuti proses, ya. Jangan patah semangat seperti itu. Karena kalau kita nggak semangat, ya teman-teman nggak semangat, akhirnya apa? Akhirnya lokro ya. Yang terpenting itu kita positive thinking, kita berproses. Karena itu tadi di sini kita di kuartir ini untuk ada pembinaan, pengembangan diri kita itu. Kita di sini di Dewan Kerja bukan kita harus buat proposal dan lain-lain seterusnya seperti itu. Akan tapi di situ ada ilmu. Ya, kalau kita bisa tetap semangat terus jangan di Dewan Kerja. Gitu ya, jadi untuk rekan-rekan Dewan Kerja jadi seperti itu. Pasti ada yang bertanya-tanya tentang keanggotaan di Dewan Kerja. Nah itu kan anggota ya. Oh iya, menarik sekali kan saya. Dewan Kerja merupakan bagian integral dari kuartir yang beranggotakan ya penegak dan pandega. Jadi yang di Dewan Kerja ini teman-teman ya, itu adalah pramuka penegak dan pandega. Jadi untuk anggota penggalang juga itu tidak masuk ya, tidak masuk karena ini ranahnya memang untuk penegak dan pandega yang usianya itu usia produktif. Nah untuk sifatnya di Dewan Kerja itu apa sih? Oh sifatnya, di Dewan Kerja itu ya, ketika kita melaksanakan tugas dan fungsi itu bersifat kolektif, yaitu kita bersama-sama gotong royong. Kak Ica lihat kan di Dewan Kerja strukturnya kan campur, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan, laki-laki. Lah itu termasuk dari kolektif. Jadi beda ya dengan ketika kita di Gusupan kan ada perbedaan ya, ambalan dan putri. Kalau di Dewan Kerja ini khusus ya, karena kita di sini badan kelengkapan kuartir ya, kita disebut kolektif. Oke. Dan di sini itu ada kedudukan dari Dewan Kerja Kak. Kedudukannya itu apa aja sih Kak? Kedudukannya ya. Ini menarik sekali ya. Di Dewan Kerja di sini tuh harusnya kita bangga kita di sini punya kedudukan. Ya kedudukan ngapain sih? Kedudukan kita adalah badan kelengkapan kuartir dalam hal pengelolaan pembinaan dan kegiatan. Kita di sini badan kelengkapan, mungkin kedudukan, mungkin tanggung jawab, yaitu untuk mengelola
ya kan, pembinaan dan kegiatan di tingkat kuartir itu. Jadi kita juga bertanggung jawab. Makanya ketika ada teman-teman ya yang di bawah kita, mungkin yang teman-teman di DKR ini kan memegang di wilayah ranting kan membawahi ada gugus depan. Nah itulah kita untuk mengelola gugus depan itu Kak Isa. Contohnya seperti apa nih Kak? Contoh? Ya. Ya contoh mungkin ada setiap kali gugus depan mengadakan kegiatan, ya kan? Itu kan harus ada surat pemberitahuan kepada kuartir. Nah, kepada kuartir itu teman-teman gugus depan itu bisa menyampaikannya lewat dewan kerja karena kita adalah bagian integral. Jadi kita sebagai jalan untuk menuju kuartir itu. Jadi juga bisa membantu loh mengarahkan. Saya mulai paham nih Kak. Yang asalnya tidak tahu mengenai dewan kerja. Jadi Kak Munggar ini tadi menjelaskan sangat-sangat sudah paham Kak. Kayak Kak, untuk tanggung jawab dari dewan kerja sendiri itu apa saja Kak? Nah, untuk tanggung jawab kita ya, mungkin teman-teman penyaksi kajian manis ini dari teman-teman kita DKR ya. Tanggung jawab kita yaitu pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan kepada muspanitra dan kuartir. Jadi tanggung jawab kita itu tadi hasil muspanitra itu tanggung jawab kita harus kita laksanakan juga ya dari kuartir. Ya, kuartir itu selalu bukan tanggung jawab saya, itulah tanggung jawab kita selalu melaksanakan di dewan kerja. Nah, untuk masa baginya di dewan kerja ini berapa tahun Kak? Berapa tahun? 5 tahun atau 7 tahun atau berapa tahun Kak? Atau kayak sekolah 3 tahun? Oh ya, menarik ya. Kalau kita di dewan kerja Kak Kaisa ya, beda seperti di gugus depan. Mungkin di gugus depan sama di satuan karya juga itu kan cuma satu produk berapa tahun di satuan karya gitu ya. Kalau di dewan kerja ini menarik. Di dewan kerja itu ya masa baktinya itu mengikuti kuartir. Kuartir berapa coba? 5 tahun. Nah 5 tahun berarti otomatis dewan kerja itu juga 5 tahun. Nah, di struktur organisasi di dewan kerja ini meliputi apa saja? Oh iya, tadi sudah bahas ya panjang lebar tentang pengertian dewan kerja, kemudian tugas pokok, fungsinya, kenapa ada dewan kerja. Ini menarik ya, kita juga pahami ini karena ini penting. Struktur organisasi di dewan kerja itu ya dari mulai mengikuti dari kuartir ya, mulai dari kuartir nasional sampai kuartir ranting itu ada dewan kerja. Contoh kalau kita dari atas ya, kuartir nasional itu ada dewan kerja nasional juga. Kemudian turun ke bawahnya lagi ada kuartir daerah, dewan kerjanya adalah dewan kerja daerah dikaji. Kemudian kalau kita ya yang ada di kuartir cabang itu ada dewan kerja cabang. Nah, kemudian yang terakhir ada teman-teman ini ya penyaksi ya, teman-teman kita di ranting itu kita juga dewan kerja ranting sesuai dengan wilayahnya masing-masing seperti itu Kaita. Kemudian Kaita dalam dewan kerja ini ada struktur kepengurusannya yang harus kita ketahui ya. Apa aja sih Kak? Ya, seorang ketua merangkap anggota, ada kepala-kepalanya. Kemudian ada wakil ketua merangkap anggota juga ya, bendahara, sekretaris, kemudian para ketua bidang ya, kemudian beberapa anggota dan semuanya itu merangkap anggota ya. Kemudian untuk komposisi ya, kalau kita di dewan kerja komposisi kita ya, jika seorang ketua itu putra maka wakil ketua seorang putri, begitupun sebaliknya. Contoh di dewan kerja ranting, mungkin di ranting undaan itu ketuanya 001-nya itu putra, otomatis nanti 002-nya atau wakilnya itu putri. Dan sebaliknya nanti ketika ada ketuanya putri maka nanti yang wakilnya itu putra, otomatis komposisinya. Nah, kemudian untuk di dewan kerja sendiri itu secara keseluruhan sebanyak-banyaknya berapa sih Kak? Oh iya. 15 apa 21 apa 2 gitu Kak? Ya, kalau kita di dewan kerja sih kita
kenapa kok ketika rekrutmen banyak sekali yang daftar, yang diterima hanya beberapa saja gitu kayaknya. Apa enggak Dewan Kerja diterima saja biar kerjanya nanti enak. Ketika orang banyak nanti kita bisa buat bidang-bidang banyak. Nah, biar nanti bisa mensukseskan. Tidak seperti itu. Semua ada surat keterangan SK ya. Sesuai dengan SK 005 bahwasanya secara keseluruhan di Dewan Kerja itu sebanyak-banyaknya 21 orang. Itu sebanyak-banyaknya. Kemudian ya, dan Dewan Kerja itu keseluruhan ganjil, misal ya kan 21, berarti nanti juga bisa turunnya 19, 17, 15, kemudian 13 ya, pokoknya ganjil. Nah itu aturannya seperti itu ya. Nah, untuk bidang-bidangnya di Dewan Kerja itu apa sih Kak? Bidang-bidang Bidang kegiatan, administrasi apa gimana ini Kak? mungkin kalau kita bandingkan dengan di gugus depan ya, mungkin di gugus depan itu bidang-bidangnya itu mungkin cuma dibentuk itu yang apa ketua itu bidang-bidangnya itu bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Di situ ada keterangan seperti itu. Nah, untuk di Dewan Kerja ini sesuai SK 005 itu ada 4 bidang teman-teman. 4 bidang ini apa saja? Yang pertama kajian kepramukaan, ya. Kemudian ada apa lagi? Bidang kegiatan, kemudian pembinaan dan pengembangan yang kapan penelitian evaluasi. Mungkin ini berbeda ya, karena ini terbaru. Mungkin dulu ada Bimas, ya. Tapi untuk sekarang bidang-bidangnya itu sudah dilengkap yang dengan kegiatan. Kemarin seperti itu. Menarik teman-teman ya, harus kita pelajari terus. Seharusnya ini masih banyak lagi materinya, tapi tunggu saja di kajian Mangis minggu depan. Ya, selanjutnya ditunggu saja. Terima kasih Kak Uda telah untuk pengetahuan saya. Baik, di sini apakah dari Dewan Kerja Ranting sudah paham mengenai tentang apa sih di Dewan Kerja itu? Nah, sudah terkupas dari penjelasan Kak Mudor ya, rekan-rekan. Oke. Mungkin ada sedikit penutup buat pesan bagi teman-teman yang ada di Dewan Kerja Ranting ya. Teman-teman yang ada di Dewan Kerja Ranting, mungkin ini hanya segelintir ya, segelintir materi yang bisa kita sampaikan. Ini baru pucuknya saja ibaratnya kayak Isa. Belum sampai mendalamnya. Ini kan hanya pengenalan kerja dan hakikatnya itu maksudnya. Nah, mungkin di acara selanjutnya kajian manis ini tentunya kita kupas lagi. Sama-sama kita berbagi, kita bedah sama-sama SK 005 ini nanti agar kita berjalan di Dewan Kerja itu sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya. Seperti itu kan kita. Baik. Terima kasih Kak Mudor. Baik rekan-rekan, untuk di sini untuk selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam ya Kak di Dewan Kerja itu. Oke, sebelum kami tutup, kita akan jargon lagi. Oke, siap. Biar semangat ya. Saya mulai ya Kak. Iya. Jargon Dewan Kerja Cabang Kudus. Cakti, 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 ting. Kajian manis Selalu ada yang manis. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk minggu kita.